transisi dari ICE ke EV itu adalah teknologinya disruptif ya. Pasti. Salah satu disruptifnya itu adalah karena misalnya kalau ICE itu kan ada mesin ya, mesin internal combustion engine, kemudian ada transmisi. Ya. Kalau di EV itu kan dua-duanya hilang. Ya. Jadi pemerintah ini ya harus balance ya. Pertama adalah komitmen terhadap internasional. Namanya sudah janji, kalau nggak ditepati kan nanti dibilang Indonesia PHP nanti kan. Nanti nextnya ada meeting Indonesia nggak dianggap lagi nanti. Jadi menyelamatkan muka Indonesia di dunia internasional sekaligus jadi buat bargaining point kalau ada apa-apa itu penting. Tapi juga disubsidi terhadap industri dalam negeri itu juga jangan dikesampingkan. Selamat datang pemirsa podcast Bening khususnya untuk Driving Humanity Forward series. Kali ini saya nongol lagi. Saya ditemani oleh Bapak Hani. Bapak Hani mungkin mau say hello gitu. Ya, terima kasih Pak Eka atas kesempatannya. Ini adalah perdana saya untuk tampil di podcast. Jadi harap maklum kalau agak gagap atau agak bingung-bingung. Terima kasih. No problem ya, semua kita harus mulai dari sesuatu ya. Ada saatnya kita harus mulai sesuatu. Anyway, hari ini saya dan Pak Hani ini akan bicara tentang kemarin ya. Ada video dari Pak Kostup, Mas Eko dan aku ya. Dan di situ kan salah satu penekanannya ternyata tren di luar negeri itu EV itu udah nggak menggebu-gebu lagi ya. Dan bahkan ada beberapa negara di Eropa akan mengangkat insentif pajak ya. Ya. Euforianya udah mulai berakhir. Iya betul. Nah, aku pengen tahu gimana sih kalau di Indonesia. Nah, setauku kalau di Indonesia itu kan EV ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ya. Iya benar. Yang pemerintah sudah resmi menandatangani, berarti harus mencapai targetnya berapa? Ya, komitmen Indonesia itu adalah 29% pada saat ditandatangani. Dirubah lagi dengan target lebih ambisius menjadi 31,89%. Ini adalah target sampai dengan tahun 2030. Dengan usaha sendiri, mandiri. Dan kalau dibantu oleh internasional, targetnya akan naik menjadi 41%. Kira-kira itulah yang terjadi di Perjanjian Paris. Nah ini kan 31,89 aku buletin aja 32 ya, ribet banget ya. Daripada pusing-pusing ya benar. 2030 ini sebentar lagi udah nyamperin kita nih ya kan. Ini kita rekaman dan akan nongol di akhir Desember nih ya. Berarti podcast berikutnya itu udah tahun 2030 nih. Iya benar. Nah 32% plus kalau dibantuin berapa? 41% ya? 41% kalau bantuan internasional. Ini berarti masih ada suatu dorongan secara Indonesia ya dalam konteks global untuk menggalakkan EV. Tetap ada dorongan. Aku menyimpulkannya begitu ya. Ya nanti kalau salah tolong kasih komentar atau gimana ya. Karena dari data yang ada itu kontribusi dari emisi kendaraan bermotor terutama untuk transportasi katanya hampir 80%. Jadi dengan target 29 atau 32%, artinya kalau 50% saja bisa dikurangi semua yang pakai ICE dengan knalpot yang berasap, kita bikin dengan EV. Atau juga ada alternatif yang hidrogen tapi masih dalam taraf pengembangan. Dengan 50% kita kurangi, harusnya sudah sekitar 40%. Itu sudah malah mendekati target dengan bantuan internasional. Jadi sangat krusial untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dari transportasi ke EV. Dengan 50% itu saat ini hampir sekitar 1,3 gigaton yang kita produksi
dari transportasi kendaraan bermotor. Oke. Lengkap sekali datanya. Hasil Oke. baca-baca. Terima kasih. Jadi kesimpulannya tetap penting ya EV di Indonesia Sangat untuk penting. digalakannya. Tapi sekarang berarti EV kan jelas ya, walaupun di luar negeri itu trennya menurun, tapi bagi Indonesia masih sangat penting dalam konteks menurunkan GRK yang sudah dikomitmenkan secara global gitu ya. Iya. Nah, cuman di sisi lain, kalau Indonesia kan selain komitmen untuk global juga mesti mikirin untuk penduduknya juga kan, mosok. Pasti. Ya. Nah itu gimana gitu. Sedangkan Pak Hani atau aku gitu ya tahu bahwa minimal kita berdua berpendapat transisi dari ICE ke EV itu adalah teknologinya disruptif ya. Pasti. Salah satu disruptifnya itu adalah karena misalnya kalau ICE itu kan ada mesin ya, mesin internal combustion engine, kemudian ada transmisi. Ya. Kalau di EV itu kan dua-duanya hilang. Ya. Padahal internal combustion engine itu terdiri dari beberapa komponen gitu loh, disuplai oleh beberapa vendor gitu. Sama juga dengan transmisi kan. Ya. Ya. Nah, ini gimana ya kalau dari baca-baca sendiri di internet ya, open source ya. Ya. Itu apa sih yang ya program kayak atau istilahnya apa ya? Apa yang diangkat oleh pemerintah gitu untuk menghadapi hal ini? Ya. Jadi pemerintah ini ya harus balance ya. Pertama adalah komitmen terhadap internasional. Namanya sudah janji, kalau nggak ditepati kan nanti dibilang Indonesia PHP nanti kan. Nanti nextnya ada meeting Indonesia nggak dianggap lagi nanti. Jadi menyelamatkan muka Indonesia di dunia internasional sekaligus jadi buat bargaining point kalau ada apa-apa itu penting. Tapi juga disubsidi terhadap industri dalam negeri itu juga jangan dikesampingkan. Betul sekali, itu poinku, benar-benar sekali ya. Namanya pekerjaan itu boleh dikata hajat hidup lah. Kalau orang yang udah nggak kerja, nanti kita akan bahas berikut orang yang di PHK. Jadi ya simpelnya adalah dari ICE itu nanti akan hilang yang namanya urusannya dengan pembakaran, transmisi dan sekaligus pendinginannya. Apakah mesin, tangki bensin, terus radiator dan sebagainya. Itu kan bukan semata-matanya sekedar komponen, karena itu kan ada rantai pasokan. Betul sekali. Suppliernya gimana, mereka harus banting setir, terus itu kan ya nanti kita pelajari berapa persen material logam yang akan berkurang. Otomatis kan dari mulai peleburan sampai dengan pabrikan itu akan terkena dampaknya. Itu yang pertama dari supply. Kemudian yang kedua kan tidak gampang dari bikin blok mesin langsung bikin baterai. Itu kan transisi yang lumayan. Harus butuh mesin-mesinnya, settingan pabriknya, skill dan sebagainya. Itu satu yang baru. Kemudian nanti ke depannya gimana? Otomatis bengkel-bengkel pun harus menyesuaikan. Biasa untuk turun mesin karena cylinder head, overhead dan sebagainya. Ini kan nggak ada lagi nih. Larinya kan baterai dengan segala sel-sel dan sebagainya, itu satu yang sangat baru. Nah ini harusnya dipikirkan oleh pemerintah, dan saya percaya pemerintah kan harusnya sudah memikirkan itu. Ya, sebelum kita bicara tentang apa yang kita bisa lihat secara terbuka ya di internet ya. Tentang informasi. Aku juga ingin menekankan Bang Hani ini benar banget ya. Jadi ketika industri otomotif bertransisi dari ICE ke EV itu sebenarnya bukan hanya kendaraannya aja, tapi rantai pasoknya juga jadi perlu diperhatikan lah ya. Pasti. Karena di situ banyak hajat hidup orang lain dan segala macam ya. Jadi bukan sesimpel oke, kita stop ICE, kita langsung EV gitu ya. Nah, orang-orang itu mau diapain gimana gitu kan ya. Itu, dan karena itulah makanya di Bening Podcast ini kita bicarakan, karena itu berarti itu adalah suatu
masalah yang perlu didekati dengan transdisiplin. Ini sekedar info aja ya. Sebenarnya seri kemarin kita udah jelasin ya, tapi di seri yang tahun 2021 itu, kenapa sih kita bicara EV gitu loh? Ya, saya lihat ada yang menarik karena di 2020 itu waktu ada konferensi untuk Japan Automobile Manufacturer Association, itu bosnya Toyota itu sudah sudah melihat ke depan mungkin ya, namanya juga bos Toyota kan perusahaan besar. Dia sudah memprediksi kalau kita tidak hati-hati untuk langsung mau loncat tanpa proses transisi yang benar, itu disrupsinya ini akan sangat besar. Dia prediksi bahwa kan di Jepang itu akan kehilangan 5,5 juta pekerja. Kebayang nggak 5,5 juta orang tiba-tiba nganggur? Itu kan suatu yang sangat sangat berat. Otomatis kan jadi tanggungan pemerintah. Sehingga dia jangan salah tangkap, dia bukannya nggak suka untuk karbonnya itu, gas rumah kacanya itu kita tanganin, tapi dia lebih kepada hati-hati dalam proses transisinya. Apakah EV itu satu-satunya? Apakah tidak ada yang lain? Nah, sehingga Toyota sempat fokus juga ke hidrogen dengan Toyota Mirai-nya. Nah, jadi itu dia untuk lebih kepada kehati-hatian dalam proses transisi. Dan menurut saya itu sesuatu yang make sense. Jadi gas rumah kaca itu penting. Sama seperti tadi di Indonesia penting, sudah komitmen, tapi juga hajat hidup masyarakat diperhitungkan. Jadi mirip dengan yang dari bos Toyota tadi. Tapi itu kan nongolnya dari bos Toyota ya. Di Indonesia nggak ada yang sejenis ya. Bahkan kita hanya ngikut aja Toyota gimana gitu kan ya. Itu satu. Kedua, dari cerita Bang Hani ini, aku nggak tahu ya Bang Hani udah cek pemerintah Jepang sendiri gimana apa enggak ya. Tapi kalau aku sih ngecek di website, lagi-lagi ini adalah open source ya. Mungkin pengecekanku juga kurang ya. Monggo nanti silakan komen kalau ada yang lebih tahu ya. Setauku itu Bappenas dan Kemenperin memang sudah punya planning ya. Planning untuk transisi, dan salah satunya memang dibahas tentang reedukasi dan pelatihan ulang ya. Retraining, re-education dan retraining. Ya, bagus toh. Pasti. Cuman kan sekarang siapanya kan yang harus teriak kan, bahwa ini kita loh udah mendekati saatnya rencana ini direalisasikan menjadi hal yang konkret gitu kan. Kalau di Jepang mungkin ada Toyota, dia ngomong, mungkin dia yang menjadi orang yang wanti-wanti. Oh kita harus gini loh, harus gini, yang realnya gimana nih, re-educate gimana, retraining gimana, duitnya perlu berapa, di mana dan seterusnya. Ya kalau di sini gimana gitu loh. Ya, ini mungkin agak sedikit nyerempet pemerintah. Pemerintah itu kan punya sumber daya pemikir-pemikir yang canggih. Jadi saya yakin kalau untuk planning harusnya sudah ada. Cuman seperti biasa saat planning sama implementasinya itu kan dua hal yang berbeda. Di atas kertas itu pasti udah canggih. Nah, pelaksanaan ini mungkin ya menurut opini pribadi saya perlu sedikit push. Nah, pushnya ini apakah dari masyarakat, apakah dari luar negeri dan sebagainya. Nah, saya pikir ya dengan podcast ini pun, dengan kita menghimbau terus misalkan ada respon dan ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk nge-push, ya why not kan? Ini kita pakai, mudah-mudahan ada yang terinspirasi bikin podcast sejenis sehingga planning di atas kertas tersebut itu bisa menjadi agak nyerempet lagi. Suka ada istilahnya no fidel no justice. itu kita beda lagi, artinya power untuk netizen saat ini sudah mulai diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi saya pikir untuk supaya di atas kertas jadi implementasi, akselerasinya perlu agak sedikit push dari para netizen, dan termasuk podcast ataupun apapun juga itu salah satu instrumennya. Ini menurut pendapat saya pribadi. Oh berarti
kalau di Jepang ada Toyota, kalau di Indonesia ada netizen gitu ya. Iya, kurang lebih seperti Jadi itu. mengharapkan netizen yang gimana, oke sudah punya rencana, tapi gimana nih implementasinya gitu loh. Kapan harus kita implement, di mana dan segala macam detail-detailnya ya. Jangan sampai itu tetap hanya menjadi suatu rencana doang gitu kan ya, kurang lebih ya. Iya, dengan tidak mengecilkan Gaikindo dan sebagainya, saat ini ya belum ada yang seperti bos Toyota yang bersuara lantang walaupun dia sempat diboikot produknya oleh para pemerhati lingkungan. Nah, di kita mungkin karena belum sampai ke situ, jadi itu perlu kita bantu juga. Setahu kami ya. Setahu kami. Siapa tahu kami taunya salah gitu. Ternyata Iya. asosiasi pun sudah bergerak dan bicara ke pemerintah, kita kan nggak tahu gitu. Mudah-mudahan. Ya. So, jadi itu PR besar ya ternyata ya. Sangat besar. Karena kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu ya. Itu sesuatu yang. Oke. Jadi selain netizen, mungkin organisasi masyarakat sipil atau OMS ya, yang bisa diharapkan untuk bergerak, untuk mengajak lah. Oke, mulai kita pikirin serius nih, kita mesti gimana nih untuk transisi ini gitu loh ya. Ya semua harus diajak dan diajak memikirkan, diajak untuk menerapkan semua rencana-rencana itu menjadi langkah nyata gitu ya, kurang lebih gitu ya. Iya, dan juga menurut opini pribadi saya mungkin perlu ada gerakan yang terkoordinir. Mungkin saat ini ada pemerhati lingkungan, dia punya grup A, grup B, grup C, masing-masing sendiri. Kita juga punya yang dari podcast dan netizen mungkin bergerak sendiri. Alangkah baiknya kalau misalkan dibikin satu kayak paguyuban atau seperti apa, jadi lebih terkoordinir sehingga akselerasi daya push kita bisa lebih bagus. Cuman ya ini utopia saya lah. Itu bisa terjadi, alangkah baiknya. Cuma siapa dan bagaimana itu saya belum tahu. Hanya secara teori sesuatu yang terkoordinir dengan yang sporadis harusnya lebih bagus yang terkoordinir. Ya ini sekedar komen saya saja. Ya oke sih setuju, tapi makin banyak orang makin ribet yang ngurusnya. Pasti. Ya jadi anyway kalau menurutku ya ini kita endingnya di bahwa ini PR besar, jadi tolong ya semua juga mulai mikir gitu loh. Pasti. Untuk gimana caranya bisa mencapai transisi EV, kalau istilah kerennya itu kalau nggak salah nih ya, transisi EV yang berkeadilan gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan oleh transisi EV ini. Jadi yang kerja tetap kerja, bukan jadi penganggur gitu ya. Kemudian target pemerintah, komitmen pemerintah juga tetap berjalan. Dan ya semuanya happy lah. Apakah itu utopia apa enggak ya? Mari kita lihat, mari kita buat supaya tidak sebagai utopia. Ya, jadi ya intinya hampir mirip dengan yang bos Toyota tadi. Gimana kita meminimalisasi dampak disrupsi tersebut untuk para karyawan kita, terutama di otomotif tadi. Nah, untuk seperti itu ya kita harus bekerja sama. Jadi bisa pemerintah sendiri, terus pengusaha sendiri, itu tadi. Ya. No pain, no gain. Ya. Nah ini aku nyaris lupa karena kita berdua juga udah cek kan di negara-negara yang sudah bertransisi ke EV, entah penetrasinya berapa persen. Sebenarnya mereka punya data dan informasi bahwa memang ada peluang kerja yang hilang di industri otomotif konvensional atau tradisional, maksudnya ICE. Tapi di sisi lain banyak terbuka peluang baru di industri hijau dan segala macam. Ya. Betul kan ya, kita udah lihat-lihat ya. Cuman jangan lupa itu semua tetap juga perlu koordinasi. Mungkin pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, netizen dan segala macam ya. Jadi nggak ini hilang langsung ini nongol, nggak begitu gitu loh. Perlu perjuangan juga supaya peluang kerja baru itu muncul gitu kan ya. Ya. Perlu perjuangan, perlu uang dan segala macam. Ya. Artinya kita perlu memanage transisi ini jangan sampai menimbulkan dampak yang negatif. Jadi ini ya entah mirip apa enggak, ini seperti dulu sebelum ada handphone kita semua tergantung dengan namanya kantor pos.
telegram, surat dan sebagainya. Zaman kita banget loh. Ya, begitu disrupsi komunikasi, saya lihat harusnya kantor pos itu harusnya udah hilang. Tapi anehnya dia bisa bertahan. Otomatis nggak sebesar dulu. Dia fokusnya lebih kepada untuk paket. Dia punya infrastruktur yang bagus. Dia nggak matikan dari telepon, dari surat dan telegram. Sekarang ke paket, bersaing dengan yang lain-lain lah. Yang lain. Dan kantor pos cukup punya nama dalam hal bidang pengiriman. Jadi nggak kalah. Seperti itu salah satu spirit yang perlu kita tiru. Oke, sip. Oke, jadi untuk sementara kita tutup dulu di sini. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih para penonton. Semoga ada yang bermanfaat. Terima kasih.